Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang medan magnet. Nah, tapi pembahasan di dalamnya mah lebih ke arah induksi magnetis. Induksi magnetis itu apa? Induksi magnetis itu adalah gejala-gejala yang ada di dalam kemagnetan. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini yang akan kita bahas ada medan magnet, gaya magnetik atau gaya Lorentz, ada induksi magnetik. Yang ini nggak kita bahas dulu ya, karena ini mah gampang lah sifat kemagnetan suatu bahan, kalian bisa baca sendiri. Oke, lanjut kita pertama kali ke medan magnet. Sebenarnya apa sih itu medan magnet? Jadi, kalau kita ulas di materi sebelumnya, medan magnet bisa diartikan hampir sama ya, yaitu daerah di sekitar magnet di mana benda lain masih mengalami gaya magnet dinamakan dengan medan magnet. Sama kan kayak materi yang sebelumnya tuh di bab sebelumnya, yaitu medan listrik adalah daerah di mana suatu benda atau suatu titik masih mengalami yang namanya atau merasakan yang namanya gaya listrik. Kalau di sini medan magnet tinggal ganti aja dari listrik ke magnet. Nah, medan magnet ini akan menghasilkan induksi magnetik yang tadi saya bilang nih. Nah, ini yang bakal kita sering bahas nih. Nah, ini yang bakal kita bahas adalah induksi magnetik. Arah induksi medan magnetik di sekitar arus listrik bergantung pada arah arus listrik pada arah arus listrik dan dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, kalau kalian masih ingat waktu SMP ya, kalau nggak salah SMP itu main kaidah tangan kanan nih, arah jempol itu adalah arah I. Arah jempol itu adalah arah I. Sedangkan arah 4 jarinya yang lain adalah arah B. B itu siapa? Medan magnet atau arah induksi magnet. Nah, gitu. Jadi, yang I jempol itu adalah arah kuat arus listrik atau arah arus listriknya, sedangkan yang B adalah induksi magnetnya. Jadi gimana? Kalau jempol tangan kanan kita ke atas nih, jempolnya ke atas, tuh. Nah, arah induksi magnetnya kemana? Berarti arahnya ngikutin arah si 4 jari kan? 4 jarinya nekuknya kemana? Ke arah dalam layar. Gini. Di sini biasanya dikasih tanda cross yang artinya masuk, di sini dikasih tanda dot yang artinya keluar. Ini keluar, yang ini masuk. Nah, jadi kalau misalkan nanti arahnya kita balik nih, arahnya misalkan kita balik, jempol kita arahnya ke bawah, gitu. Otomatis nanti kalau kita lihat arah si 4 jari lainnya, bakalan ke arah sana, gitu. Keluarnya ada di sebelah kanan, dotnya di sebelah kanan, crossnya ada di sebelah kiri. Ini kayaknya aku ganti dulu warnanya ya. Kita jadi warna yang agak cerah. Kuning ya. Nah, kelihatan enak. Oke, diulangin ya. Kalau misalkan ada kawat atau ada kuat arus listrik, misalkan arahnya ke bawah gini. Nah, ini arah arus listriknya. Otomatis nanti kawat itu akan mengalami induksi magnet di mana dia perputarannya atau arahnya kemari. Nah, kan kalian pasti bingung deskripsiinnya. Nah, deskripsiinnya pakai yang tadi nih, keluar sama masuk. Di mana dia keluar di sebelah kanan, nih keluar, di sebelah kirinya dia masuk atau ditandain sama silang cross. Nah, gitu. Nah, ada juga nanti kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar masih sama, arah I-nya kan dia muter ke sini.
Arah I-nya kan dia ke sini nih. I-nya ngikutin logamnya. Nah, berarti si medan induksi magnetiknya kemana? Ini keluar masuk si lingkaran ini. Nah, gitu. Arahnya tapi gimana? Ya kita pakai kaidah tangan kanan. Kalau I-nya ke kanan, gitu kan? Berarti si I-nya bakal ke atas dulu dari dalam, terus keluar, masuk lagi dari bawah. Paham ya tentang medan magnet dan kaidah tangan kanan secara singkat? Oke, kita lanjut ke induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Nah, di sini nanti ada dibagi menjadi 5. Ada kawat panjang, kawat lurus panjang, kawat melingkar, ada solenoida sama toroida. Oh, dibagi 4 ya, maaf. Oke, kita coba bahas dulu yang kawat lurus panjang. Sebenarnya yang kawat lurus panjang ini dibagi 2, jadi kawat lurus panjang berhingga sama kawat lurus panjang tak berhingga. Untuk rumus yang ini itu kawat lurus panjang tak berhingga. Oke, ini tuh tak hingga ya. Tak hingga. Nah, jadi kalau berhingga nanti di sininya ada tambahannya. Kalau tak hingga dia rumusnya adalah 2K dikali I dibagi 2K dikali I per A. Di mana K-nya nih si 2K ini nilainya akan setara sama yang ini nih. Si mu 0 dibagi 2 pi, atau sebenarnya K itu sama dengan siapa? Mu 0 ya kan? Dibagi 4 pi. Nah, ini nilai K yang sebenarnya. Oke, mu 0-nya berapa? Mu 0 itu tetapan. Mu 0 itu tetapan. Bisa kalian baca di buku-buku kalian. Nilainya berapa? Pi juga tetapan. Oke. Nah, untuk I kita masih sama. I-nya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Terus ada A. Nah, A ini apa? A ini adalah jarak suatu titik ke kawat. Nah, terus ya, B itu siapa? B tadi yang kita mau bahas, yaitu tentang induksi magnetik. Gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh. Saya ngambil dari suatu sumber. Tentukanlah besar induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus. Nah, rumus ini cuma bisa dipakai di mana? Kawat lurus panjang. Kalau kawat lurus terbatas nanti kita bahas ya. Oke, kawat lurus panjang berarti kita ketahui dia suatu titiknya berjarak 2 cm. Ini apa? 2 cm ini apa? Nah, 2 cm ini adalah si A. Kalau 30 ampere ini udah tahu ya, 30 ampere ini adalah I. Nah, berarti dia 20 cm. Ini ini 30 ampere. Nah, yang 20 cm ini kita ubah dulu ke mana? Ke meter seperti biasa ya. Berarti kita ubah jadi 2 kita ubah jadi 0,2 meter. Berarti kalau kita masukin ke rumusnya B sama dengan mu 0 dibagi 2 pi ya kan? Masukin aja. Mu 0 dibagi 2 pi. Nah, dikali sama 1 I per A ya. I-nya siapa? I-nya 30. A-nya 0,2. Berarti kita punya nilai B-nya setara sama 30 dibagi 0,2. 30-nya aja kita bagi 2 dulu, dapat 15. Ya kan? Sisa 0,1. 0,1 karena dia 0, naik ke atas 0-nya kan? Berarti kita bakal punya mu 0 per
2pi. Ups, maaf. Nah, mu 0 per 2pi dikali sama 15 kali 10 berarti 150 ya. Per, nggak usah pakai per ya. Ini. Kaliin, ini bisa dibagi 2 lagi, berarti kita punya 75. Siapa? Mu 0 dibagi pi. Kayak gini aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini perihal masukin tetapan aja. Berarti satuannya apa? WB per meter kuadrat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ada kawat melingkar. Nah, apa bedanya sama kawat lurus ya? Kalau tadi lurus, ini melingkar. Oke. Untuk kawat melingkar, rumusnya ini dibagi jadi dua. Untuk suatu titik di titik P dan di titik pusat. Bedanya apa? Apa maksudnya di titik P? Di titik pusat. Nah, di titik pusat maksudnya gimana? Kalau misalkan ada lingkaran, ini kawat melingkar. Nah, yang kita hitung adalah di titik ini untuk titik pusat. Gitu. Jadi B dikali mu 0 kali N kali I kali L dibagi 4pi dibagi R kuadrat adalah ini. Kalau di suatu titik P yang mana? Kalau di suatu titik P itu di mana? Ya di sini, di luar si lingkaran atau kawat melingkar tadi. Misalkan di sini. Nah, ini di sini misalkan ini titik jangan P ya, nanti ketular sama pusat. Ini kita ganti aja nih. Jadi M. Berarti di suatu titik M ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini kan bisa kita tarik garis putus-putus ke sini. Nah, terus gimana lagi? Ini kan R. Nah, set gitu. Jadi yang A yang mana? Yang A yang ini. Terus Kang, yang diketahui itu apa? Yang diketahui ini jarak jarak M ke R. Jadi ya nanti kita pakainya Pitagoras. A itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah sama X kuadrat. Ini untuk yang di suatu titik, ini untuk di pusat. Oke. Sini ada variabel-variabel baru. Nah, A-nya masih sama, A itu jarak suatu titik. Nah, itu jarak suatu titik. Terus ada mu 0 masih sama, pi masih sama, N adalah jumlah lilitan. Jadi kawatnya itu bisa bertumpuk, bisa lebih dari satu. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, berapapun itu. Kalau kalian sering main Tamiya, ngertilah ya. Atau enggak pernah ngeliat lilitan-lilitan kawat tuh. Nah, oke, lanjut. Ada I-nya masih sama, I-nya adalah kuat arus listrik. Terus ada R, R-nya apa? R-nya jari-jari. Jari-jari lingkaran ya, saya malas nulis tuh. Yang terakhir ada L. Nah, L kecil ini apa? L kecil ini sebenarnya adalah keliling lingkaran, tapi biasanya ditulisnya bukan keliling lingkaran, yaitu panjang kawat melingkar. Atau kita bisa langsung aja tulis 2pi dikali R. Nah, oke. Kita coba latihan pakai soal yang ada. Arus sebesar 2,5 ampere mengalir dalam kawat berupa lingkaran dengan jari-jari 3 cm ya. Ini apa? Ini I, ini R. Nah, berapakah besar induksi magnet di titik P? Nah, ada suatu titik P katanya. Tapi dia bilang kalau titik P-nya berada di sumbu lingkaran yang berjarak 4 cm dari pusat lingkaran. Atau yang B-nya titik P berada di pusat
lingkaran. Oke, kita cari satu-satu. Kita cari yang gampang dulu nih, kayaknya yang gampang yang B ya. Kita cari yang B dulu, karena titiknya ada di pusat lingkaran, berarti kita tinggal pakai yang ini aja nih. Nah, kita punya B sama dengan mu 0 dikali N dibagi 4pi, ya kan? Terus dikali I dikali L, terus dibagi sama R kuadrat. Nah, oke. Untuk B-nya, berarti B-nya akan sama dengan mu 0-nya kita biarkan, 4pi-nya kita biarin, berarti kita punya mu 0 dibagi 4pi. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih berapakah nilai N-nya ya kan? Berarti kita anggap N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan 1, dia nggak terlalu berlaku ya. Gimana sih nulis mu? Nah, gitu ya. Dikali I. I-nya berapa nih? Udah dibuletin. 2,5. Dibagi. Oh, nggak dikali dulu ya. Saya sibuk bikin garis malah. Dikali L. L itu apa? Keliling lingkaran. Berarti 2pi dikali R. Itu dulu ya. Dibagi sama R kuadrat. Gitu kan? Berarti nanti pi-nya kita bisa coret sama 2-nya juga. Kita punya mu 0 dibagi 2 dikali 2,5, ya kan? Dibagi sama R. Nah, masukin mu 0 dibagi 2 dikali 2,5, R-nya berapa? R-nya berapa? Iya, 3 cm, berarti 3 dikali 10 pangkat min 2. Oke, dia naik ke atas, berarti kita punya mu 0 dikali 2,5 dibagi 6, ya kan, dikali 100 ya. Maka kita bakal punya 250 dari mu 0 dibagi sama 6. Sampai sini juga nggak apa-apa, karena saya orangnya males buat ngitung matematisnya ya. Tapi kalau dibilang benar ya sampai sini benar, bisa dibilang benar, tapi belum tepat. Tinggal kita masukin mu 0-nya berapa, kita bagi 250 sama 6. Oke, untuk yang A, ini saya hapus dulu ya. Set, kita hapus dulu. Nah, untuk yang selanjutnya yang A. Nah, yang A itu kan di suatu titik, katanya titiknya berada 4 cm. Berarti kita pakai yang tadi ya, untuk nyari nilai A-nya. A-nya berarti akar dari berapa? X kuadrat ditambah R kuadrat, atau sebaliknya, R kuadrat ditambah X kuadrat. Masukin X-nya berapa? X-nya di sini 4 cm. Nggak usah kita ubah ke meter ya, biar nggak ribet. Nanti di akhir aja. Oke, 4 cm pangkat 2 berarti 16. Ditambah 3 pangkat 2 berarti 9. Berarti kita punya akar dari 2, 5. Dimana A-nya berarti sama dengan 5 cm. Baru kita ubah 5 dikali 10 pangkat min 2. Mantap. Kita dapat nilai A, berarti kita tinggal masukin ke rumus sisanya. Nah, ini. Berarti kita punya, langsung aja masukin ya. Ini dihapus dulu. Oke, berarti langsung ya, kita punya nilai B sama dengan mu 0. N-nya 1 masih per 4pi dikali 2,5 ya kan? Dikali, kita langsung gabungin aja ini R sama L-nya. L-nya kan tadi berapa?
2 pi R ya. Berarti kita punya 2 pi R kuadrat. Nah, dibagi sama A-nya pangkat 3 gitu. Ini langsung masukin aja ya. Berarti kita punya 0,03 pangkat 2. Ini kita punya berapa? 0,05 pangkat 3. Nah, kita masukin. Berarti kita punya mu 0. Ini pasti dibagi ke sini, ya kan? Pasti dibagi ke sini. Sisa 2 dikali 2,5 dikali 0,3 pangkat 2 berarti 3 dikali 10 pangkat min 4 dibagi ini 5 pangkat 3 125. Oh, ini 9, maaf. 125 dikali 10 pangkat min 6. Ini sama ini habis ya. Ini sisa min 2, naik ke atas nanti dia. Maka kita punya 9 kali 2,5 atau enggak 2,5 aja nih dibagi sama 25, berarti ini sisa 5, ini 0,1. Oke, berarti kita rapin bentuknya. Mu 0 dikali 9, ya kan? Dikali 10 pangkat min 1 dari sini. Terus dikali lagi 10 pangkat, ini hapus dulu. Nah, 10 pangkat 2 ya. Nah, dari mana? Dari bawah. Dibagi sama 5 kali 2 berarti 10. Ini coret. Nah, berarti berapa? 9 mu 0. Oke. Ini video 1, nanti lanjutnya kita ke video yang kedua.